Terus nomor berikutnya apa nih, Pak? Yang kamu Tadi saya salah ini balok bermasa 4 kalau kilo. terus apa balok? Bermasa 4 kilo ditempatkan pada bidang datar kasar, serba Heeh, sama bergerak dari titik A ke B. heeh, Lintasan 10 meter, kecepatan sama awal sampai heeh, akhir, konstan. heeh. Heeh, Harusnya kan gaya beratnya sama, sama, gaya normalnya sama, sama, gaya geseknya sama, sama. usahanya sama. Usahanya, usahanya saya terpaku sama ini Pak, gaya gesek, padahal kayaknya sama. Ya, ya kan kecepatannya sama itu kan. Nah, berarti usahanya sama. Tapi kenapa di sini ada kasar? Kasar berarti kan berarti dia ada gaya lain itu, gaya lain yang dorong dia. Berarti gaya Mm-mm. lainnya adalah sama dengan gaya gesek kan. Nah, oke. Terus apalagi Ridwan? Ini pingpong sama yang di apa Mm-mm. dalam kolam. Mm-mm. Terus kalau dilepas bergerak Heeh. permukaan. Heeh. Grafik hubungan tekanan hidrostatis, tekanan Heeh. hidrostatisnya Heeh. sama waktu. Kan P rumusnya apa Ridwan? P sama dengan Rho Rho kali G kali H D kan. Nah, P. hanya Oh, ini kan sama dengan setengah AT kuadrat kan. Nah, berarti iya. Rho kali G kali setengah kali AT P-nya kuadrat. Ini kan kuadrat. P-nya pangkat 2. Berarti gambarnya kan gini kan. Yang C. Iya, saya dua opsi itu aja tadi. Cuman saya matoknya V, Pak. Iya, iya, iya. Maunya V. Salah Oke, oke. konsep. Nah, apalagi? Oke, itu salah. Terus saya peluru benar. Guru benar. Oke. Baterai juga benar. Ini udah mantep nih listrik saya. Alhamdulillah. Kalau baterai ketemunya berapa? 1 volt ya? 1 volt. Satu Kalau volt. ada jawaban 4 volt juga 4. bisa. 4 4 atau volt juga bisa. Iya. bisa. Cuma Enggak sengaja ada 4. saya nggak saya kasih 4, tapi satu yang ada. Saya langsung pilih satu tadi. Tadi antara 4 sama satu. Terus Air saya apa? juga salah nih, dipanasin. Saya pakai konsep list. Ini perbandingan. Oh gitu. Iya, 1/10 tambah 1/15. Kan kalau rumusnya kan gini, bahwa daya itu sama dengan V kuadrat per R. Ini kan? Nah, Mm-mm. kalau R seri kan sama dengan R1 ditambah dengan R2. Dua. Mm-mm. Kalau seper R paralel sama dengan seper R1 ditambah dengan seper R2 gitu kan ya. Jadi setengah Nah, R. nah ini kalau ini kan berbanding terbalik, betul nggak? Mm-mm. Kalau berbanding terbalik, berarti untuk daya seri itu pakai seper itu kan. Berarti Oh. dibalik aja seper P seri sama dengan seper P1 ditambah dengan seper P2. Kalau paralel berarti P paralelnya sama dengan P1 ditambah dengan P2 kan? Nah, Tergantung berbanding. nah. Kemudian untuk T kan energi. Energi itu sama dengan V kuadrat per R kali T. Kali T, Ini iya. boleh tuliskan T Daya. sama dengan W per V kuadrat kali R kan ya? Nah, Iya. ini kan berbanding lurus. Kalau berbanding lurus ya berarti T seri sama dengan T seri sama dengan T1 ditambah dengan T2. Hmm. Kemudian Hmm. seperti paralel sama dengan seperti satu ditambah dengan seperti dua gitu kan ya. Nah, Hmm. berarti kalau paralel itu kan seperti paralel berarti sama dengan 1/10 ditambah dengan 1/15 gitu kan ya. Nah, berarti sama dengan ini jadikan 150, ini 15 tambah 10. Maka T paralelnya adalah 150 dibagi 25 sama dengan 6. Oh. 6 menit. Nah, T serinya kan sama dengan T1 ditambah dengan T2. Sama dengan berapa T serinya itu? Berarti 10 tambah 15 sama dengan 25. Ya udah, 6/15, 6/25. 25/6.
6/25. Cermin Lagi bener. cermin bener ya. Oke. Ya. Terus ini Ini apa? Cermin itu dibolak-balik mau pakai bayangan maya atau nyata tetap hasilnya sama itu Ridwan. Ya, hmm, hmm, baik baik eh, bayangan maya atau nyata, artinya M-nya mau pakai plus atau pakai min itu tetap nanti jaraknya akan sama. hmm. Nah terus apa? Alhamdulillah ini aman sama 8. Saya Mm-mm. juga pakai cara tadi kan cara yang Mm-mm. apa? Perbesaran itu saya jadiin perbandingan jarak Ah, benda sama bayangan cermin. Saya cari oke. jaraknya. Ah, Ini nomor 9. apa? Ini mobil ambulan. Ah, Saya nemunya tuh yang di gedung itu 680. Cuman dipantulinnya itu saya nggak tahu tadi. Jadi saya gini. nyembah Jadi kalau ini ada mobil ambulan sumber ya. mendekati gedung. Nah, maka yang didengar oleh orang di dalam mobil itu seolah-olah ini ada ini dindingnya itu sebagai cermin, bagi cermin. Jadi seolah-olah yang didengar itu ada sumber mendekati gitu loh, ada sumber mendekati ke sana. Hmm. Nah, berarti FP itu menjadi V. Oh, pendengarnya itu adalah ke sana, berarti ini menjadi plus gitu kan ya, plus VP ini V min VS kali Mendekati. FS, gitu kan? Ya, Nah, ya. berarti sama dengan 300 berapa? 340 tambah 10 340 ya. Dibagi pendengar. 340 kurangi 10 kali 660. Ini kan dapat 2, ini 2 kali Oh, 350. Jadi dinding itu sebagai cermin ya, dinding itu cermin. Pak, Hmm. Pak. Ya, Tapi kan cermin apa dindingnya itu nggak bergerak, Pak. tidak VP-nya bergerak. Tapi nol dong. sumbernya kan seolah-olah sumbernya ke sana. Heeh. Ya, ya. Ya, Sumber kan mendekati pendengar berarti minus ya, kan. mendekati pendengar. Sumber mendekati pendengar. Berarti ke Tapi kiri kan? pendengarnya kan. Kan Heeh. ini P, ini P, ini S. Sumbernya mendekati, pendengarnya mendekati gini kan? Oh. Karena Iya, cermin, karena ya cermin. karena cermin. Oh, maksudnya gelombangnya itu yang bergerak ya, Pak? Iya. Oh, oke, baru terbuka nih. Hmm. Oke, Bagus, 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 bagus. Ridwan. sip, sip, sip. Nah, tadi listrik kamu udah bagus tuh listriknya ya, udah bagus Ya, listriknya itu. listrik. Hmm. Terus Partikel ah, berlawanan saya bingung ini jujur. gini loh, partikel berlawanan. Kalau gerak harmonik sederhana, ini sumbu Y, ini sumbu X, yang namanya T sama dengan 0, Y sama dengan 0 kan mulainya dari sini, Ridwan. Hmm. Ya kan? Nah, Ya, ya. berarti di sini nih kalau diproyeksikan ini kan kecepatan paling tinggi, Ridwan ya. Ini kecepatan paling tinggi kan? Hmm. Hmm. Ya, di sini kecepatannya adalah 0, tapi simpangannya adalah maksimum. Simpangannya maksimum sama dengan amplitudo. Kalau di sini simpangannya yang 0, kecepatannya maksimum sama dengan omega kali A. Nah, sekarang kalau berlawanan fase, berarti kan ada di sini, Ridwan. Karena ini ke atas, ini ke bawah. Betul nggak, Ridwan? Tunggu, Pak, tunggu, Pak. Hmm. Saya ini kenapa di Cartesius, Pak, gambarin? Oh, kan memang kalau getaran itu kan proyeksi gerak melingkar ya. Oh, oh iya. Dia muter ya, Pak. Astagfirullah. Iya, ya, ya. Tapi kenapa di tengah, Pak? Maaf, Pak. Nih, saya masih Kan bingung. diproyeksikan. Bergerak di Oh, sini kan berarti proyeksinya dari sini kan. heeh, heeh. Nah, Oh, jadi gitu. awalnya ini ke atas, begitu berlawanan fase kan ke bawah ini, Ridwan. Heeh, V-nya. heeh. Bener kan? Nah, Hmm. berarti itu sama aja di titik di pusat ini kan energi potensialnya sama dengan nol.
energi kinetiknya sama dengan setengah M V kuadrat. Kalau ini 0, ini kan EK maksimum. Betul nggak? Betul. Nah, Mekanik. sedangkan energi mekanik adalah EP ditambah EK. Nah, kalau gitu, energi mekanik itu kan sama dengan EP ditambah EK. Nah, di sini kan sama dengan EK. Bener nggak? Di sini kan EK adanya. Iya. Berarti energi kinetik sama dengan energi mekanik. Oke. Ini saya breakdown nih Pak ya, maksudnya sisi pandang saya waktu ngeliat soal ini. Saya tuh awal baca itu ini udah ngarahnya ke ini Pak, muatan. Kemuatan. Iya, jadi saya nggak ngarah ke gerak ini. Nah terus gerak harmonik itu saya nggak ngartiin sebagai gerak dinamika rotasi itu. Jadi gerak harmonik itu proyeksi gerak melingkar beraturan, Ridwan. Ya. Oh, dia bolak-balik gitu ya, Pak? Ya, bolak-balik. Baru tahu lagi. Di gerak harmonis itu adalah proyeksi gerak melingkar beraturan. Jadi gerak bolak-balik melewati titik pusat atau titik setimbang. Oke kan? Yes. Oke. Proyeksi Kemudian, itu saya belum tahu. Kalau toh akan di sini juga sama aja, Ridwan. Diproyeksikan ke sini juga sama aja. Kalau misalkan diproyeksikan ke arah sumbu X, tetap aja kan gerakannya gini juga, Ridwan. Iya kan? Diproyeksikan pada sumbu Y juga gini kan? Baik. Oke. Terus apa? Habis itu muatan ini yang F, dua buah bola kecil identik bermuatan mikrokolum dan 12 kolom. Jadi F itu kan sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Itu kan ya? Iya, pada awalnya berarti bahwa F itu sama dengan K kalikan 4 kali 12 per E kuadrat. Sama dengan 48K per X kuadrat. Itu sama dengan F. Betul nggak? Iya. Betul. Setelah disentuhkan, dijauhkan. Kalau disentuhkan berarti kan bola pertama yang semula min 4, yang kedua 12, begitu disentuhkan, ini kan 12 dengan 4 kan tinggal 8 kan ya? Betul nggak? Iya. 8. Ini kan min 4, ini 12, kan 8 kan ya? Nah, sehingga nanti akan kebagian kalau 8 ini 4, ini 4 itu. Iya kan? Nah, berarti bahwa F aksen sama dengan K kali 4 kali 4 per X kuadrat. Sama dengan 16K per X kuadrat. Betul nggak, Ridwan? Iya. Ya. Sekarang F aksen per F berarti sama dengan 16K per X kuadrat dibagi 48K per X kuadrat. Ini kan hilang kan, Ridwan ya? Iya, Pak. Nah, ini sama dengan sepertiga kan? Jadi sepertiga F. Berarti Pak, kata kuncinya ada di keseimbangan muatan. Ya, keseimbangan muatan. Betul dijatuhkan kembali. Sebuah dijauhkan kembali sejauh X. Oh, X-nya kembali tadi awal. Di awal. Pak, saya mau nanya dong Pak, kalau sekiranya dua muatan itu kalau disatukan gitu, bukan disatukan, disentuhkan, itu nanti muatannya memang seimbang ya Pak? Dia nggak akan seimbang, tergantung bulannya. Bukulannya ukurannya sama nggak? Kalau ukurannya sama berarti akan terbagi dua. Kalau ukurannya beda berarti jari-jari yang kecil muatannya kecil, jari-jari yang besar muatannya besar. Intinya yang sama adalah potensialnya, Ridwan. Jadi kalau misalkan ini bola kecil, ini bola kecil, ini bola besar. Disentuhkan atau dikasih kawat sama aja. Berarti nanti V1 akan sama dengan V2, Ridwan. K kalikan Q1 per R1
sama dengan K kali Q2 per R2. Ini hilang. Berarti Q1 per Q2, Q1 per Q2 sama dengan R1 per R2. Maka kan tergantung pada jari-jarinya. Baik, Pak. Oke. Nah, oke, mantap, mantap. Dari listrik dinamis udah nggak masalah, listrik statis yang agak terkendala. Oke. Oke, insya Allah ya. Latihan lagi. Terus apa lagi, Tuan? Ini difraksi. Difraksi. Difraksi apa itu? Kisi difraksi menggunakan cahaya kuning yang panjang gelombangnya 5.600 angstrom. Lambda kuning 5.600 angstrom. Terus? Terang orde kedua di layar berjarak 28 cm. Y kuningnya 28 cm. Terus? Kemudian percobaan kisi difraksi tersebut diganti menggunakan cahaya merah dan ternyata terang orde kedua berjarak 36 cm. Terus apa pertanyaan? Panjang gelombang cahaya merah. Nah, ini apa ya? Ridwan, dari 28 ke 56 itu berapa kali, Ridwan? 20. Enggak, dari 28 ke 56. Nolnya nggak usah dilihat. Oh, dua kali, Mas. Dua kali. Ya ini kalikan 2 kan 72. Cuma nolnya 2 kan? Iya. Temu kan? Nah, materi apa ini, Pak? Saya belum tahu, Pak. Kisi difraksi. Difraksi kisi. Saya cari di catatan di mana ya? Difraksi kisi itu cahaya. Oh, cahaya. Ya, cahaya. Cahaya itu dikit sama ini ya, Pak, sama optik. Ya, optik. Tapi ini optiknya optik fisis. Kemarin yang saya bahas waktu bahas yang bahas cermin cembung itu di soal terakhir kan ada interferensi telah ganda itu loh. Itu kan mirip. Ada spektrum warna. Polarisasi ya, Pak? Atau apa? Ini sih kalau ini difraksi. Kan ada interferensi, ada difraksi, ada polarisasi gitu kan ya? Iya. Kalau ini angkanya aja nih Tuan. Rumusnya kan gini, rumusnya. Bahwa D kali Y per L itu sama dengan M kali lambda. Oh, ini ada nih. Percobaan, yes. Ini kan sama, ini sama. Oh iya, ini materi. Aduh, ini teorinya siapa namanya? Ini baru. Percobaan yang ini kalau difrasi Fresnel juga bisa, itu kan? Iya, aduh saya jadi mering. Cuma penerapan itu loh saya belum tahu dalam. Harus kayak ini. Bagus. Ituan sudah. Jadi kelihatan ya kurang di mana? Di mana udah kelihatan kan? Iya. Oke. Berikutnya apa Ridwan? Apa tuh? Ini Pak, termodinamik. Saya ini, dulu saya bacain dulu soalnya. Suatu gas ideal monoatomik dalam ruangan tertutup terdiri atas mol N ya, N molekul. N molekul. Pada proses pertama dari kondisi awal ke kondisi air, gas mengalami proses isotermik. Proses isotermik berarti kan PV per T konstan ini menjadi P kali V konstan, gitu kan ya? Iya. Berarti Pak, saya nanya dulu boleh? Kalau isotermik itu nggak ada perubahan energi dalam kan ya Pak? Kalornya sama. Betul, nggak ada perubahan energi dalam, betul. Oke. Lanjut ya Pak. Pada proses kedua, gas tersebut mengalami proses adiabatik. Adiabatik ya, oke. Ini berarti sama dengan C kali V pangkat min 1. Oke. Kalau adiabatik itu bahwa P kali V pangkat konstanta Laplace konstan. Artinya bahwa
P sama dengan konstanta kali V pangkat min gamma. Gamma itu sama dengan panas jenis dalam tekanan tetap bagi panas jenis dalam volume tetap. Ini nilainya lebih dari 1. Berarti ini kalau gitu C, V ini min, tapi lebih dari 1. Lebih dari 1. Kalau isotermik ini pangkatnya 1. Min 1 ya. Pangkatnya min 1. Berarti apa? Kalau ini P, ini V, kondisi awalnya seperti ini. Ini adalah isotermik. Nah, yang adiabatik melengkungnya agak tajam, Ridwan. Nah, ini adalah isotermik, ini adiabatik. Adiabatik. Berarti apa? Ini usaha itu kan luas grafik, betul nggak, Ridwan? Betul, Pak. Betul. Berarti isotermik ini usahanya adalah luas lengkungan yang atas. Lengkungan yang atas. Itu isotermik. Kemudian untuk adiabatik berarti usahanya sama dengan luas tapi lengkungan yang bawah. Lengkungan yang bawah. Ini adalah adiabatik. Nah, saya mau tanya Ridwan, kalau gitu luasnya besar mana yang isotermik dengan adiabatik? Isotermik. Isotermik. Berarti usaha isotermik lebih besar daripada usaha adiabatik. Atau X lebih besar daripada Y. Tadi kalau saya, Pak, tadi kenapa saya bisa jawab itu, saya tidak bisa dibandingkan. Oh. Karena kalau semisal adiabatik itu kan nggak ada kalornya ya, Pak. Kalornya nggak ada. Kalor yang di apa AD ini ya, nggak usah dilepas. Nah, kalornya nggak ada. Terus kalau isotermis itu kalornya sama dengan usaha gitu. Jadi saya di kepala saya, oh ini nggak bisa. Bagus. Masih ketipu, bagus. Ketipu ini, ketipu. Nggak buta tapi ketipu ya, Pak. Nggak apa-apa. Soal ini, Pak, soal licik ini. Yang tangga udah saya aman. Kalau tangga itu soal licin apa licik itu ya? Iya. Kan kemarin contoh yang saya bahas juga soal licik kan, makanya saya licik ini soal ini gitu. Nah, kalau ini 4 meter, ini 5 meter, ini kan pasti 3 meter gitu kan. Soal licik bagus Ridwan ya, ketipu udah nggak bakal ketipu lagi gitu loh. Nah, terus apa Ridwan? Suatu gas monoatomik ini benar sih, alhamdulillah. Dalam ruang tertutup tidak mengalami perubahan energi dalam. Dan volumenya berubah menjadi 2 kali semula. Pernyataan berikut yang benar adalah momentum partikel gas tetap. Kalau saya sih patokannya ini kan kalau nggak ada perubahan energi dalam berarti kan suhu tetap, kecepatan tetap, gitu kan? banyak yang tetap gitu, Pak. Jadi saya momentumnya, masa volumenya tetap. Oke. Berarti kamu bener ini ya? Iya, bener kan? Oke. Ya. Oke, terus. Ini 16 saya benar, alhamdulillah. Apa itu soal apa? Partikel bermuatan listrik yang memasuki medan magnet. Ini udah pernah dijelasin. Keterlaluan ini. Ya. Jewer kali kalau nggak bisa. Oke, terus. Tegak lurus dengan kecepatan tertentu tidak akan mengalami gaya magnet. Sebab lintasan partikel bermuatan yang bergerak melawan arah medan magnet berbentuk lingkaran. Lingkaran ini kalau nggak salah kalau sudutnya beda ya, Pak. Lingkaran itu kalau V-nya tegak lurus B. Kalau V tegak lurus B, ini lintasannya lingkaran. Kalau V sejajar B, ini lintasannya lurus. Nah, kalau V membentuk sudut, misalkan alfa ya,
Ini ada B misalkan, ini B. Hmm. B, 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 B. Lalu ada partikel membentuk sudut. Partikel membentuk sudut. Ini V. Sudutnya alfa. Berarti V-nya ini kan bisa diurai menjadi komponen yang sejajar. Komponen yang sejajar. Ini namanya Vx. Komponen yang tegak lurus namanya Vy. Betul nggak? Diuraikan. Nah, yang tegak lurus itu membentuk lingkaran, yang ini membentuk lurus, berarti nanti akan bentuknya itu menjadi gini, seret. Nah, ini yang namanya helix. Karena muter cuma ditarik terus lurus, berarti helix. Atau spiral. Nah, itu pernyataan berarti salah dong, Ridwan. Pernyataan salah, alasan salah. Alasan juga salah ya? Alasan salah. Bagus. Terus, apa Ridwan? Ini, aduh Pak, saya minta maaf banget nih, saya salah. Apa itu? Yang apa? Ini, ombak laut malam. Merambat cepat daripada siang hari, sebab cepat rambat bunyi di udara dipengaruhi oleh temperatur. Harusnya ini nggak nyambung ya. Sekarang saya mau nanya, kalau malam hari itu suhunya lebih panas atau lebih dingin? Justru lebih dingin. Lebih dingin, maka kan nggak mungkin lebih cepat. Kan ini akar konstanta Laplace kali R kali T per massa relatif kan ya. Jadi kalau siang malah lebih cepat. Siang lebih cepat, cuma masalahnya siang itu kan suara noise, suara gangguan yang lain banyak sehingga nggak sampai ke kita dengan jelas gitu loh. Jadi malam jelas karena suara yang lain nggak ada gitu loh. Cuma cepat mana? Ya cepat siang lah. Karena siang hari suhunya lebih tinggi. Kalau suhu itu berarti dia lebih renggang ya, Pak? Kalau Ya, panas. kalau panas berarti kan udara cenderung lebih renggang, berarti kecepatan lebih tinggi gitu loh. Oh, kayak pasar sama. Ya, pasar sama lapangan gitu loh, ya kan? Ya. Oke, ini saya salah nangkep ini. Saya kira malam itu justru lebih Cepat. ini, lebih rapat ya logika. Balik lagi ke konsep ini. Ya, kalau malam rapat, pasti rapat, lambat. Cuma karena noise yang lain tidak mengganggu gitu loh. Ini juga saya 18 saya jawabnya 4, tapi yang benar 2 dan 4. Apa itu 18? 18 itu apa? Bola konduktor berjari-jari R diberi muatan besar Q. Maka muatan akan yang pertama terkumpul di pusat, itu salah. Salah. Nah, harusnya dia di kulit ya. Di kulit, di permukaan. Di permukaan. Terus? Dalam bola konduktor kuat medan listrik 0. Harusnya benar. Benar. Dua benar. Nah, itu saya nggak tahu, Pak. Belum tahu tadi. Nah, kan ceritanya gini, Ridwan. Ini ada bola konduktor. Dikasih muatan. Muatan itu kan, misalkan muatan positif, itu kan terdiri dari muatan positif yang jumlahnya banyak ya, Ridwan ya? Benar nggak? Ya. Nah, muatan positif dengan positif kan tolak menolak. Dia nggak mungkin ngisi di tengah, pasti di pinggir. Karena tolak menolak. Cuma dibatasi oleh permukaan. Jadi dia terbatas di permukaan, tapi tolak menolak. Nah, ingat bahwa muatan-muatan di permukaan itu akan memancarkan garis gaya listrik. Ini garis gaya listrik. Nah, garis gaya listrik ini adalah tempat medan listrik. Saya mau tanya, Ridwan, di dalam bola ini ada garisnya nggak? Ada nggak di dalam bola? Nggak ada. Kalau nggak ada, berarti di sini kuat medannya 0. Ibaratnya garis gaya listrik adalah tempat kedudukan medan listrik. Kalau di dalam bola tidak ada garis gaya listrik, ada yang duduk enggak? Nggak ada. Nggak ada. Oh, berarti ini kuat medan listriknya sama dengan 0. Ini E-nya di sini sama dengan 0.
yang ada di permukaan yang nilainya E sama dengan K kali Q. Kalau jari-jarinya itu R besar, berarti ini per R kuadrat. Nah, kalau di luar jaraknya dari pusat adalah R, maka E-nya sama dengan K kali Q per R kecil kuadrat. Nah, oke. Terus nomor 3 jawabannya apa, Ridwan? Potensial di dalam bola konduktor lebih besar daripada potensial di permukaannya. Tidak, justru di dalam dengan di luar itu, dengan di permukaan itu sama, yang dinamakan nanti bidang ekipotensial. Jadi di dalam bola itu potensialnya sama dengan di permukaan. Oke. Nah, kalau di situ, kalau di situ tidak ada atau potensialnya sama, berarti beda potensialnya 0 kan, Ridwan ya? Kalau beda potensialnya 0, usaha itu kan muatan kali beda potensial, berarti usahanya 0 dong. Betul. Usaha beda potensial itu apa, Pak? Maaf. Gini. Oke. Kalau ini saya gambarkan seperti tadi, bahwa di dalam bola, di titik O, di titik A, di titik P, ini kan potensial di O sama dengan potensial di A, sama dengan potensial di P. Nah, untuk memindahkan muatan, itu kan sama dengan muatan kali beda potensial. Misalkan untuk memindahkan muatan dari O ke A, berarti muatan kali potensial A dikurangi potensial O. Nah, ini nilainya sama, berarti kan sama dengan Q kali 0, sama dengan 0. Iya kan? Yes. G itu ini ya, Pak, percepatan. Apa? G itu apa tadi? Q muatan. Ini Q ini muatan listrik. Oke. Lanjut ya, Pak. Apa itu yang terakhir? Terakhir 19. Ya? Enggak. 19 ya. 19 benar. 19 benar. Apa itu 19? Lensa kekuatan 10 dioptri digunakan sebagai loop untuk ini pengamatan. Maka benda ditempatkan 8 cm depan lensa. Ini benar. Untuk akomodasi itu harus kurang dari fokus. Itu fokusnya 10 cm kan ya? 10 dioptri? Enggak, ya kalau dirubah ke fokus kan 100 bagi 10, 10 cm. Fokusnya. Nah, akomodasi itu benda ruang 1, artinya jarak benda harus di bawah fokus. Berarti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu termasuk akomodasi. Jadi kalau 8 cm akomodasi benar. Terus yang kedua apa? Berarti kalau kekuatan lensa dikali fokus itu kekuatan lensa dikali fokus ya? 1. Iya. Kan rumusnya P sama dengan per fokus kan? Atau fokus sama dengan per P. Ya. Tapi dengan catatan fokusnya dalam satuan meter. Kalau fokusnya senti, berarti 100 per fokus. Atau 100 per P. Ya, kalau satuannya senti. Oke. Lanjut. Perbesaran maksimum untuk mata normal adalah 2,5 kali. Kalau maksimum kan PP bagi fokus tambah 1 ya. PP-nya itu kan 25. 25 bagi fokusnya 10, 2,5. 2,5 tambah 1, 3,5. Kan gini, perbesaran tidak akomodasi itu sama dengan titik dekat mata normal bagi fokus. Kalau akomodasi maksimum sama dengan titik dekat mata normal bagi fokus tambah 1. Titik dekat mata normal itu 25, ini 10 ditambah 1. Berarti kan
3,5 kan? Oh iya. Yes. Perbesaran. Baik. Bayangan dihasilkan tegak ini ya. Ya, Karena bayangan tegak. lensa. Cuma di depan kan? Kan gini. Ini adalah lensa. Di sini fokus, ini dua fokus. Nggak ada jari-jari. Dulu saya tuh guru kamu di lab school itu keliru itu. Kalau fokus jari-jari bagi dua itu khusus untuk cermin, untuk lensa nggak bisa. Saya lihat buku itu di lab school, ini salah. Jadi bendanya di sini, Ridwan. Bendanya di sini. Sinar sejajar sumbu utama itu akan dibiaskan menuju titik fokus. Ini akan dibiaskan ke fokus. Sinar yang melalui pusat lensa ini akan terus saja. Berarti ini akan diteruskan ke sana. Kalau ke arah sana nggak mungkin berpotongan. Berpotongannya di sini, Ridwan. Berpotongannya di sini nih. Bayangannya maya tegak. Bayangan maya tegak. Maya tegak. Jadi kalau bayangan di belakang lensa salah pasti. Di depan pasti. Karena benda ruang satu bayangan ruang 4. 1 ke 4 kan loncat. Kalau loncat itu maya. Yes. Terus apa? Berarti udah ya, Pak? Udah. Terakhir nih, Pak, saya salah di lintasan partikel. Itu nomor 3 aja kan? Iya, 3 aja. Saya malam ini 2. Kamu jawabannya apa tadi? 2. 2 itu saya pakai sinar tangan. Apa? Gimana? Saya pakai tangan aja gitu. Oh, gini. Itu aturannya gini. Sama aja kalau ini ada medan magnet, tandanya itu cross kan, Ridwan ya? Cross. Iya, cross. Kemudian ada partikel masuk medan magnet. Nah, berarti partikelnya itu ada 2 jenis, satunya adalah positif, satunya negatif. Oke, ini positif. Ini kecepatan V. Ini negatif, kecepatan V kan ya. Masih ingat nggak? Kalau positif itu nampol, kalau negatif ngepret. Berarti kalau nampol ke sana dong. Kalau ngepret ke sini dong. Ya. Sehingga kalau ke atas, maka partikel ini akan membelok ke atas. Kalau ke bawah, berarti membeloknya ke bawah dong. Ini negatif. Kalau sinar gamma, dia nggak punya muatan. Dia akan lurus. Nah, lurus terus. Ini sinar gamma atau gelombang elektromagnetik. Kalau ini adalah muatan positif, ini muatan negatif, ini sinar gamma yang tidak punya muatan. Gak apa-apa, Ridwan. Betul 8. Bagus sudah. Iya. Tapi target 15-an. Kalau kamu selama ini tryout di Inten dari soal 20, kamu sudah betul berapa? Iya, segitu juga, Pak. 7 itu juga ya. Ya. Oke. Berarti perlu digenjot itu ya, Ridwan ya. Iyalah. Nanti Pak, besok gimana? Saya mau nanya dong, Pak. Ini kan maksudnya saya juga belajar di rumah ya, Pak. Kira-kira ada saran nggak, Pak, untuk apa nih materi yang saya harus kejar itu? Kan kalau kayak dinamis saya alhamdulillah udah lancar. Statis juga udah cukup lumayan. Statis Kayaknya juga cukup. Kamu nanti kalor yang agak ditambahin ya. Kalor termodinamika kamu harus, teori kinetik termodinamika harus ditambah. Kemudian cahaya. Terus kalau listrik udah nggak masalah. Sekarang tinggal kalor, termodinamika, kemudian mekanika kamu ada yang sering masih salah ya?
Salah itu yang ini Pak, yang di atas mobil misal. Oh Benda gitu di ya. ya, itu Ya 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 kurang ya. tuh. Oke. Itu udah dibahas Pak ya Pak? Yang mana? Yang Dia apa benda di atas bak mobil Heeh. Itu kan itu yang udah tinggal gayanya kan masa kali percepatan aja kan. percepatan ditambah itu apa? Ya, enggak. Gaya itu masa kali percepatan aja. Oh, Masanya kan ada itu. Masanya berapa? 40 kilo. ya. Percepatannya 6. Ya 40 kali 6 kan 240 Newton. Udah langsung. Hmm, iya, Oke. kanan. Tadi besok kita mungkin ke teori kinetik sama termo ya besok ya. Jam berapa Oke. Pak? Nah, ini saya mau ngatur. Kalau kalau di Inten kamu jam berapa sampai jam berapa? Saya tuh setiap siang ada TO, Mm-mm. jam 1 sampai jam 4. Terus Mm-mm. setengah lima saya inten Mm-mm. sampai jam 8. Mm-mm. Paling pagi sih free. Ya, Kalau pagi ini saya untuk ini hari Sabtu Minggu apa Kamis Jumat Sabtu Minggu saya masuk pagi ini ya di repot. Itu mungkin agak malam lagi ya, Ridwan ya besok malam 8 lagi Pak, ya. nggak apa-apa. 8 saya coba sholat Isya Oke curi-curi nggak aja apa-apa. nanti dari Oke kelas-kelas. oke. Besok malam aja ya. Oke Oke, nggak apa-apa Pak. oke. Besok bahas apa Pak? Biar bisa saya cari-cari materi. Teori kinetik sama termodinamika. Oh, Teori kinetik itu yang saya lihat kamu masih agak lemah di situ mm-mm. ya. Kita bahas besok teori kinetik sama termodinamika. Oke. Kalau untuk latihan di rumah saya latih apa? Saya ada buku inten juga soalnya bisa sampai. Silakan Itu aja, silakan boleh. Cuma saya katakan nanti yang penting kalau kamu soal-soal inten itu kamu pilih yang sifatnya konseptual aja dulu, ya konseptual dulu. Jangan yang hitungannya jelimet, kamu malah jadi pusing dan itu nggak keluar gitu, ya. Kalau jauh-jauh hari, misalkan UTBK masih sekitar ya 2 bulan lagi nggak apa-apa. Tapi kan sudah tinggal hitungan hari lagi nih, Pak. Iya Pak, udah hitungan Itu hari. yang nggak boleh apa buang-buang energi untuk belajar yang tidak mendukung gitu loh. Nah sekarang ini Mm-mm. yang dibutuhkan adalah belajar Masuk. materi yang memang mendukung dulu gitu loh. Oke, Iya. jadi yang sifatnya teori dan konseptual. Oke. Oke, Ridwan, sementara sekian dulu ya, sampai ketemu Ya. lagi. Saya dari Iya. setengah 8, Ridwan. Dari setengah 8 pagi. Masya Allah. Insya Semangat. Allah. Kuat. Oke, Ridwan ya. Oke, Selamat baik. malam. Selamat belajar. Jangan lupa Iya. sholat tahajud. Besok Insya baca Allah. lagi. Oke. Siap, siap, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Sebelum ditampilkan untuk rekod, saya lihat lagi. Mungkin ada